الفاتح لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع السادة البعلوي حيثما كانوا وأينما كانوا ثم إلى روح الإمام العلامة حبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ثم الشيخ والمزاز وجميع شراح رسالة الجامعة منهم شيخ محمد بن عمر النووي البدري ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المتقدمين في هذا المجلس منهم الحبيب محمد بن أحمد العطاس ومحمد بن عبد القادر العطاس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وأن الله يفتح علينا فضل العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين كرمنا وآباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وبحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah ala nabiyyillah salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Awaitu ta'ala ta'alim wa khul ittifaq ila istiqamah dalal al-khair dalal huda ittiba marḍatillah ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu dapat Allah Taala, pertemuan yang menjadi penebus segala dosa daripada dosa yang telah kita perbuat dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan kitab Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Kalau nggak salah masih di bab wudu. Ya. Sekali lagi kita evaluasi sedikit. Furudul wudu, kewajiban wudu ada 6 macam, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Kewajiban wudu nggak mungkin lebih 6, nggak mungkin kurang dari 6. Ya. 4 macam, ya, datangnya dari Al-Quran hukumnya. 4 macam dari Al-Quran, itu basuh muka, basuh kedua tangan, dan membasuh kepala atau sebagian kepala. Itu basuh muka, basuh kedua tangan, basuh kepala, dan basuh kaki, kedua kaki. Itu datang dari Al-Quran Al-Karim. Yang 2 yaitu niat dan tertib. Niat dan tertib itu dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kewajiban dalam berwudu atau fardunya wudu. Yang pertama niat. Wudu harus niat. Tempatnya niat di hati. Tempatnya niat di hati. Kapan waktu niatnya? Ketika wudu, ya, atau secara umum kapan waktunya niat? Secara umum waktunya niat itu di awal ibadah. Awalnya ibadah itu secara umum. Awal dimulai atau dianggapnya seseorang masuk di ibadah tersebut itu tempatnya niat. Itu waktunya niat secara umum. Tapi kalau khususnya di wudu, kapan waktunya niat? Ketika awal membasuh muka, air pertama nyampe ke muka, maka itu waktunya niat. Kalau di membasuh duluan, belum niat atau lupa niat, jangan jadi waswas, jangan belajar fikih terus jadi waswas ya.
Belajar fikih itu buat tahu tambah pengetahuan biar kita ngerti ibadah, bukan jadi was-was. Terkadang orang kenal fikih malah jadi was-was. Jangan salah. Ya, pertama ayat datang muka dan kapan dianjurkannya ketika membasuh muka, dari mana? Dikatakan dari atas wajah atau dari kening. Kenapa? Kenapa nggak dari bawah sih? Kayaknya lebih enakan bawah ketimbang atas. Karena dari atas kening itu anggota tubuh yang paling dimuliakan. Yang paling dimuliakan, yang paling dihormati adalah kening. Dari bagian seluruh tubuh yang paling dimuliakan adalah kening. Oleh sebab itu, ketika kening dijadikan anggota tubuh yang paling mulia, oleh sebab itu ketika wudu sunnahnya juga dari basuh pertama kali dari Kalau pertanyaan kok kalau sholat sujud harus pakai kening? Katanya hal yang di bawah, hal yang kotor, yang rendah. Betul. Untuk menjaga kehormatan kita harus, betul, jaga kemuliaan diri tapi kalau di hadapan Allah Ta'ala jatuhin diri Anda, itu maksud Allah. Di hadapan Allah itu yang paling rendahnya manusia, sujud juga. Pakai Allah syariatkan sujud itu pakai kan? Kenapa? Jangan kita nganggap diri kita kalau di hadapan Allah. Jangan pernah nganggap diri kita siapa, jangan pernah nganggap sedikit pun. Makanya disuruh sujud pakai kan? Gak ada sujud pakai bumbu-bumbu itu. Orang Senewan tuh. Kalau saya baru diomelin sama bininya. Ya. Terus dari mana nih? Kening. Makanya mulai dari waktunya niat. Begitu naruh air, ambil air, taruh di atas, nah itu awalnya niat. Waktu awalnya niat. Kalau kita basuh, lupa atau nggak ingat, berarti itu nggak dianggap. Itu dianggap hanya cuci muka biasa, bukan Jadi kalau sekali, ya nggak lupa niat. Tapi ingat jangan jadiin awas. Niat biasa aja, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu. Kayaknya belum masuk nih. Kayak belum masuk terus saja. Mana punya musola tuh air keras. Dari dulu atuh aja udah habis kotoran tadi. 20 kali deh. Jangan. Ini jangan jadi was-was. Ya. Ada di sholat, ada di wudu. Kalau wudu apa basah semuanya. Dia mau mandi yang pegang bedanya orang wudu sama mandi itu. Terus ya, itu adalah niat. Waktunya niat, awalnya ibadah. Kalau ketika wudu, awal basuh muka. Dohnya bukan yang cuci tangan. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu hal yang sunnah. Yang dianggap ibadah di dalam wudu pertama kali adalah wajah. Anggota pertama dalam wudu adalah wajah. Ketika membasuh wajah, nah itu masuknya nih tempatnya niat di dalam hati. Kalau mengucap hanya sunnah untuk membantu apa yang di hati. Mengucap sunnah. Nawaitu fardhul wudu lillahi ta'ala. Dan membarengi niat dengan basuhan pertama yang tadi. Nah ini yang biasa bikin was-was di sini. Yang biasa bikin was-was. Cuman jangan tuh biarin lagi. Sekali terus. Emang was-was itu harus dilawan. Ada orang cuma karena pengen bener, kesian juga sih. Cuma setan yang udah. Apalagi kalau udah mendalam was-was. Alhamdulillah. Ya. Terusin.
Niatnya nawaitu tahar, nawaitu wudu, nawaitu furudul wudu. Itu sama semuanya, boleh semua. Itu adalah niat. Yang kedua, fardu wudu kemarin udah kita tahu, membasuh wajah atau muka. Membasuh wajah atau batasannya muka udah kita tahu, dari atas atau dari depan ya, atau dari panjangnya. Ini panjangnya. Panjang itu dari tempat normal tumbuhnya rambut manusia, tempat normal tumbuhnya rambut, enggak yang di belakang tumbuh rambutnya, enggak di sini tumbuh rambutnya. Normalnya orang tumbuh rambut tempatnya di situ, secara kira-kira aja. Walaupun dirinya di belakang misalnya, tumbuh saya di sini, aduh kemari, sampai kayak ini, Justice Wu, Hakim Rodamas, aduh sering nonton gitu. Tapi tadi memang nih batasan karena kalau ngajar subuh-subuh gini nih. Tapi kalau serius banget capek. Bangunnya udah pakai usaha ya. Bangunnya jahat itu. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke apa namanya dagu itu panjang. Lebarnya dari kuping ke kuping ke kuping. Selanjutnya basuh muka, semua apapun yang ada rambut, bulu yang di muka wajib dibasuh dengan air wudu, wajib. Adapun janggut atau jenggot ya, memang ada, kalau untuk wudu nggak wajib sampai dalam banget. Tapi selain jenggot itu yang dikatakan dari jenggot sini dagu, lehya sampai ke cambang. Kalau sekiranya dari jarak ngobrol, jarak orang ngobrol, jarak manusia satu sama lain, dua orang ngobrol kira-kira berapa? Pantasnya orang ngobrol itu berapa meter? Normalnya orang ngobrol kata ulama berapa meter? Misalnya 1,5 meter atau 1 meter atau setengah meter. Dari situ kulit wajahnya yang di dalam nggak kelihatan, itu dibilang janggut yang tebal. Nah, kalau bagi orang yang punya janggut tebal, untuk wudhu saja, ya, bukan ngomongin janabah nih, junub, bukan. Untuk wudhu saja nggak wajib sampai dalam, cukup di permukaannya aja. Ya nanti dia nggak percaya, mencakap. Kayak gini deh, enak deh, ya. Ya, misalnya ngobrol jarak 1,5 meter, ya 1 meter, nggak kelihatan tuh dalam wajahnya, kulit wajahnya, berarti itu dianggap nggak wajib, ya cukup permukaannya. Adapun wudu doang, adapun junub lain lagi hal nanti. Kalau junub nggak bisa, semuanya. Untuk mandi junub ya harus semua. Tapi kalau wudu doang apa? Permukaannya doang. Ya itu semua yang ada di rambut. Nah itu untuk jenggot atau cambang dan cambang. Tapi kalau untuk alis itu pun sampai kayak lintah kebun banget. Enggak, kalau wajib, walaupun wudu wajib. Yes, tapi alis kan ini namanya, alis gue bingung. Alis tebal apa lagi? Bulu mata tebal, sampai kayak hambal. Ali namanya orang nggak akan tahu gitu ya. Wajib kumis, wajib kumis tebal, wajib. Yang ditoleransi hanya jenggot dan jambang. Kumis, alis, mau tebal lagi, pakai hambal tetap aja. Ya wajib kalau wudu, maksudnya air dah. Sela-selain aja deh. Ayo kalian dikutu kalau jengking gitu. Habis dikutu. Terus wahadduhu min manabati sya'ri ras ila muntahalihi wal dakmitu wa 'arda min al-budun ila al-budun, itu batasan muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua mirfaqain. Mirfaq itu ya mirfaq itu adalah sikut. Ya, ulama kasih definisi mirfaq itu pertemuannya 3 tulang. Tulang lengan 2, tulang tangan. Ini apa nih? Tangan. Ini apa nih? Lengan. Ini lengan.
Ini ketemunya dua tulang lengan dan tulang tangan. Ini namanya mirfaq. Setiap tangan pasti ada mirfaqnya nanti ke tulang. Wallahu a'lam. Tanya dokter. Ya, rabi' yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai mirfaq. Mirfaq ini dan juga tadi wajah harus membasuhnya untuk wudu, harus melebihin dari batasan muka dan lebihin dari batasan kaki pun juga seperti itu nanti. Karena ma la yatimmu bihil wajib ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna kewajiban sesuatu kecuali dengan melebihkan, maka ngelebihin itu wajib. Jadi basuh muka lebihin sedikit, basuh tangan dari mirfaq lebihin sedikit sampai setengah lengan. Itu minimal sunnah. Sunnahnya cakepnya sampai apa nih? Bahu. Apa sih? Kaki ya. Sampai bahu ya, yes. Itu sempurna sunnahnya. Jadi wudu ini harus hati-hati. Itu bukan buat seger-segeran. Bebek juga bisa seger-segeran. Cuci muka yang benar, ada batasan muka, bukan asal aja karena masih banyak orang gitu. Di tengah kota masih banyak lagi. Maksudnya masuk tengah kota. Orang yang hidup di tengah kota masih banyak butuhnya gak benar. Iya, jalan deh ke mall, jalan di pom bensin. Kalau ngeliat di pom bensin, orang asal begitu aja. Ini nggak tahu tuh batasan muka sampai ada panjang dari sini sampai sini, ada lebar dari sini ke sini, harus ngelebihin sedikit. Ngerti? Ya, bukan wudu ini bukan buat seger-segerin muka, bukan. Seger-segerin muka, kambing, bebek, main di air, ya. Nah, ibadah wudu ibadah. Makanya orang kafir nggak boleh. Sampai perempuan mens aja nggak boleh wudu. Mens, perempuan, mens di wudu, jaga wudu doang boleh nggak? Haram. Karena wudu itu ibadah. Nggak boleh kerja dalam keadaan mens. Dia masih dalam keadaan najis. Dia dalam keadaan najis. Perempuan mens, perempuan haid, perempuan habis nifas, habis ngelahirin nifas, nggak boleh sengaja wudu, nggak boleh. Oh, saya setiap hari wudu. Kebiasaan saya kalau nggak habis mandi saya nggak wudu, nggak bisa, nggak boleh. Perempuan mens tidak boleh. Nggak boleh. Karena wudu itu ibadah. Wudu itu ibadah, bukan seger-segeran muka, ibadah. Ya. Yang keempat adalah fardhu wudu, membasuh kepala, sesuatu dari kepala, dari kulit kepala, batasan kepala, ya dikatakan batasan kepala, ini tulang di tengah-tengah telinga kalau kita pegang, nah itu batasan kepala. Nah kalau rambut yang di sini nih, biasanya ada nih di sini, ini namanya nasiyah, ini termasuk muka masih, belum termasuk kepala. Jadi rambut yang di sini kalau kita ambil wudu kita membasuhnya di sini dia boleh nggak? Nggak bisa. Itu masih batasan muka, bukan punya ini kepala. Ya, itu masih batasan. Tapi kan dia nyambung tuh kemarin, udah jangan nyambungin itu batasan muka gitu ya. Ini kepalanya. Ya, lagi tadi ya membasuh sesuatu dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya satu helai pun cukup, kecuali mazhab yang lain. Ini lagi ngomong mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain harus semuanya kayak orang keramas, wajib basah, kayak basuh tangan, basuh kedua kaki, basuh muka, wajib basah semuanya. Mazhab yang lain nih, kayak mazhab Imam Malik, kayak orang keramas, wajib semuanya basah harus. Gak boleh ada satu helai pun yang gak basah dalam mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i enggak, membasuh sedikit dari rambut kepala. Ya artinya apa ya? Bahkan kalau satu rambut misal atau selai atau sebagian rambut tersebut dibasahin, itu habis itu kita cabut, sah wudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya membasuh sedikit daripada rambut kepala. Nah, rambut kepala yang dikatakan rambut kepala masih itu rambut masih di dalam batasan kepala. Kalau rambutnya gondrong kan basuhnya di sini. Nah ini ya, basuh di mana ini? Ada yang lihat nggak? Dilihat ya.
basuh di bawah itu. Rambutnya gondrong panjang. Atau perempuan, kalau udah lewat dari batasan namanya kepala, nggak sah. Harus masih di dalam panjang tapi masih segini. Kalau dari sini kita tarik segini, kita basuhnya di sininya boleh nggak? Boleh. Masih dibilang batasan kepala. Kalau udah keluar dari batasan kepala, jangan. Makanya yang jelas di sini batasan kepala. Jelas? Perempuan rambutnya panjang, nggak mau masuk basuh yang di sini, basuhnya di bawahnya aja nggak sah. Itu bukan batasan kepala. Kan rambut kepala katanya. Iya, rambut kepala yang di batasannya kepala. Nah, tapi kan itu akarnya di kepala. Wah, panjang lebar. Yang di batasan kepala kata ulang. Ya. Itu akarnya kepala. Jauh benar. Ini paling panjang. Yang kelima daripada fardu wudu adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki dan sampai kedua mata kaki. Dan kedua mata kaki harus lebihin lagi sedikit. Ma la yatimul wajibu illa bi wa huwal wajib. Ya, sampai ngelebihin mata kaki. Ngelebihin mata kakinya itu wajib. Kalau sampai setengah betis sunnah, sempurnanya sunnah sampai dengkul. Tuh. Jadi bukannya sunnah di atas mata kaki kita basuh itu kita udah dapat sunnah, belum. Kayak tadi tuh tangan sampai mirfak itu belum dapat sunnah. Dapat sunnahnya udah setengah lengan. Sempurnanya sampai bahu. Sempurna sunnah. Muka juga begitu. Sempurna sunnah sampai leher. Semua. Kaki cuman atas mata kaki itu baru wajib, belum dapat sunnah. Setengah betis itu baru dapat sunnah. Sempurna sunnah sampai ya biar tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Mengetahui yang mana yang wajib, mana yang sunnah bukan nantinya untuk menggampangin sunnah, justru untuk menggapai sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kalau belajar dengar sunnah, akhirannya sunnah ini, sunnah gak apa-apa itu. Sunnah itu diketahui, buat dijalankan, buat dipraktekin. Bukan sunnah itu kalau kita tahu kita rendahin sunnah. Naudzubillah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad. Syaratnya mahabbah kepada Rasulullah. Nabi Muhammad yang ngasih syaratnya, bukan yang Habib, bukan kiai. Rasulullah yang ngasih syarat. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, maka dia udah cinta sama saya. Jadi syaratnya cinta sama Rasulullah, syaratnya mahabbah sama Rasulullah, harus hidupin sunnahnya Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, itu hadis. Siapa yang menghidupkan sunnah saya, dia yang cinta sama saya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta sama saya akan bersama saya di surga Allah. Jadi tahu sunnah bukan untuk digampangi. Sunnah aja besok mau kerjain. Jangan mau itu. Justru tahu sunnah wajib. Kenapa? Syaratnya sunnah, syaratnya mahabbah adalah ngerjain sunnah. Harus tahu. Harus kerjain. Al-khamis qasrul rijal ma'al ka'bain. As-sadis, yang keenam, kewajiban wudu adalah tartib ala hadil kaifiyah, dengan cara seperti ini. Maksud dengan cara seperti ini, pertama niat barengin dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala sedikit dari kepala, rambut kepala ke kepala. Ya, enggak ada rambut berarti kepala nih. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Harus tertib. Kalau dilengkap-lengkap gimana? Yang dilengkap-lengkap yang sebelumnya itu enggak sah. Contoh, habis niat tinggal basuh muka, langsung basuh ke tangan. Basuh, dan setelah ya dari basuh tangan sampai akhir itu nggak dianggap. Niatnya masih dianggap. Atau misalnya kalian niat barengan dengan basuh wajah, nggak enak. Contohnya, habis niat basuh muka, dia langsung basuh kepala.
Basuh kepala, basuh kedua kaki. Dari basuh kepala sampai kaki itu nggak diam. Kenapa? Karena dia belum basuh harus dengan tertib. Kenapa kok pakai tertib? Karena begitulah Rasulullah SAW. Wudhunya Rasulullah secara tertib. Imam Ali mengatakan Rasulullah SAW kalau wudhu selalu tertib. Oleh sebab itu, karena kebiasaannya, fiilnya, amalannya Nabi Muhammad selalu kalau wudhu tertib, jadi syariatnya sampai yaumul qiyamah wudhu itu harus tertib. Jadi kalau kita dalilnya mana? Tertib itu dari Al-Quran, kagak ada. Itu dari perilakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dilanjutkan di dalam kitab sedikit ya. Wa in kana alaihi janabah. Nah, masuk nih kalau junub. Sekarang kalau orang junub bagaimana? Wa in kana alaihi janabatun. Nah, habis wudu, Bang bin Zainal Absyir ngomong tentang junub. Jikalau seseorang ya terjadi janabah. Janabah secara bahasa al-bu'ud, jauh. Secara bahasa, makanya orang yang junub itu masih jauh dari rahmatnya Allah. Hati-hati ya, orang kalau junub jangan gampangin gitu. Ntar aja 4 jam lagi mandi. Nah, jauh tuh malaikat. Semuanya pada jauh begitu ya. Kalau makanya buru-buru nanti. Secara syariat amrun i'tibariyun yaqumu bil badani yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Kayak najis kemarin definisinya. Perkara yang dianggap ada. Junub itu seperti najis. Seperti najis. Kalau najis yang batin kayak kentut, kayak apa ya? Ya. Yang jelas junub itu perkara yang dianggap ada oleh syariat. Emang junub kelihatan? Tahu bedanya antara yang junub sama enggak? Amrun i'tibariyun, perkara yang dianggap ada oleh syariat, yang mana perkara tersebut mencegah keabsahannya sholat. Itu janabah, itu junub. Makanya orang junub nggak tahu. Taunya dari mana saya junub? Tahu gimana? Itu amr i'tibari, itu perkara yang dianggap ada oleh syariat. Yang bisa tahu siapa? Yang tahu sahibus syariah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana alaihi janabah. Kalau ada seseorang ya terkena janabah atau junub min mujama'atin, daripada bersetubuh. Hal-hal sekarang yang mewajibkan mandi ada 6. Yang wajibin mandi ada 6. Yang wajibin mandi ada 3 khusus buat perempuan. Terjadi terhadap perempuan. 3 terjadi cuma kepada perempuan. Sebab-sebab yang wajib mandi junub atau mandi janabah ada 6. 3 khusus terjadi karena sebab dari kepada perempuan. 3 lagi gabung laki sama perempuan. Jangan paham ya. 3 yang khusus pada perempuan: haid, nifas, dan wiladah, lahirin. Darah haid keluar udah normal tahu. Darah nifas tahu. Darah yang keluar setelah melahir. Wiladahnya, ngelahirinnya pun wajib mandi. Jadi, tapi bukan 2 kali nantinya enggak. Ini sebab yang mewajibkan mandi manusia ada 6. 3 khusus kepada wanita. Yang pertama menstruasi atau haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga katanya wiladah, ngelahirin. Maksudnya gimana? Kalau ada perempuan yang ngelahirin bersih, nggak keluar darah, tetap wajib itu maksudnya. Tapi kalau keluar nifas juga, ngelahirin juga, sama dia sekali aja nanti. Kalau udah selesai nih, paham? Jangan disuruh mandi 2 kali. Beda loh, wiladah, ngelahirin, nifas. Gua belajar kemarin begitu. Bukan. Wajibnya mandi nanti cuma sekali. Nah, kenapa dibilang ngelahirin? Sebab diwajibkannya mandi kalau ada perempuan ngelahirin kering, bersih, nggak ada darah.
tetap dia wajib mandi. Karena apa? Karena melahirkannya. Emang ada yang lahirin bersih? Sejak pucuk saya jadi manusia nggak pernah dengar ada orang lahiran bersih. Ada ya. As-Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam lahirin anak putra-putranya Al-Husain dan Al-Hasan cuma keluar darah majah. Majah ini mas tetes tuh. Seumur hidupnya nggak pernah menstruasi. Sayyidah Fatimah binti Rasul seumur hidupnya nggak pernah mens. Kenapa itu? Berarti ada penyakit. Ya, itu kata dokter yang bikin penyakit. Bukti Sayyidah Fatimah melahirin 2 laki lagi. Jadi orang kalau nggak mens bukan berarti abnormal atau luar normal. Enggak, perempuan mens kan gimana dirinya. Ya, Rasulullah Fatimah, Siti Fatimah nggak ada mens, umur hidup ngelahirin anak 2, Hasan, Imam Hasan lahir tahun ini, tahun depan Imam Husain, beda setahun. Beda, setiap ngelahirin anak cuma majah, cuma status doang. Aisyah bersih. Kenapa? Karena Allah nggak mau mutusin komunikasinya Sayyidah Fatimah dengan Allah Taala. Makanya Sayyidah Fatimah nggak ada mens. Kenapa? Karena Allah nggak mau mutusin komunikasi. Maksudnya karena semua wanita pasti ada jeda yang dia nggak bisa ibadah sama Allah. Pasti ada waktu dia nggak bisa komunikasi sama Allah. Wanita pasti ada waktu dia nggak bisa berzikir kepada Allah. Yaitu mens. Kalau laki ada nggak? Nggak ada. Ada lesan laki. Boleh masuk kamar mandi dah. Ya boleh deh. Di kamar mandi nggak boleh zikir, nggak boleh ibadah. Tapi di luar itu wanita ada waktunya, yaitu apa? Mens. Ada waktunya nifas. Kan keputus tuh ibadah, keputus zikir kepada Allah. Nah Allah nggak mau tuh Sayyidah Fatimah keputus komunikasinya Allah. Jadi jaga Allah. Radhiyallahu ta'ala. Terus ini, wa in kana alaihi janabatun min majama'atin, barang siapa yang ada junub, itu 3 dari perempuan. Kalau yang 3 lagi yang gabung laki sama perempuan sebab mandi, yang diwajibkan mandi. Ya, pertama jima atau bersetubuh. Kalau nggak bersetubuh, tahu ya, ini wajah-wajah senior betul kan? Wajah senior, wajah senior kayak ini, ya. Bersetubuh. Yang kedua adalah keluarnya keluarnya mani. Bersetubuh lain, keluarnya mani lah. Emang ada orang bersetubuh nggak keluar mani? Banyak. Ya, bersetubuh nggak keluar mani. Keluar mani nggak bersetubuh juga ada. Ya. Yang ketiga, yang keenam adalah mati. Itu salah satu sebab wajib mandi. Tapi yang wajib yang terakhir bukan suruh dia mandi, tapi dimandi. Itu wajib yang mandiin. Tapi sebab yang mewajibkan mandi adalah kematian. Tapi bukan si mayit yang sudah mandi sendiri, siang. Kalau dia diem suruh mandi. Siang. Iya. Wa in kana alaihi janabah min majama'atin au khuruji maniyin, atau keluar mani. Ya. Keluar mani. Binaumin, dengan cara tidur. Keluar mani, ada keluar mani tanpa jima, tidur. Contohnya bangunnya gimana? Kalau dibangun, tahu-tahunya busana gini, nggak ada yang pakai di baju atau celana atau sarung atau apapun namanya busana. Ada cairan, ya. Ada cairan itu mani, mani. Berarti wajib dia mandi. Oh saya nggak merasa mimpi juga kagak saya, nggak ngeliat apa-apa saya. Tapi itu busana yang pakai cuma dia. Tuh baju, tuh celana dalam, mau sarung, mau apa, yang pakai cuma dia. Wajib banget dia mandi. Atau ada di kasur, di spray. Tuh spray, tuh kasur, nggak ada yang tidur barusan kecuali dia. Kecuali saat
kasurnya bareng-bareng deh, namanya anak kos misal, atau enggak, ya. Kalau enggak ini kasur emang dia yang baru tidur udah, nah, makanya dia yang wajib baru. Dia ngeliat, oh saya berarti wajib mandi. Tapi saya nggak berasa tadi saya tidur, kagak ngeliat apa-apa, mimpi saya malah ngeliat kambing. Bukan kan mimpi apa-apa sih, mimpi ngeliat kambing terus bisa keluar, ya walaupun mau ngeliat apa lagi loh. Nah, keluar, sian banget ya. Ya Allah. Baikkan, keluar mah. Sekarang kita pengen tahu apa itu mani. Sedikit 2 menit sudah. Ya, mani ma'un abyadun sakhinun. Pengen tahu apa bedanya cairan dari dalam tubuh itu? Ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Mani ma'un abyadun sakhinun, cairan putih kental, ya, yatadaffaq hala khurujihi, keluarnya itu muncrat. Ada anak kecil nggak ada kan? Nggak apa-apa syariat ya, nggak malu ya. Keluarnya keluarnya yatadaffaq hala khurujihi, keluarnya daf'atan ba'da duf'atin, yakhruju bi syahwatin, keluarnya barengan nafsu, barengan syahwat. Itu mani. Gimana sih? Kadang sih nggak paham tuh. Lagi kencang-kencangnya keluar. Nah, udah paham tuh. Udah gampang deh. Lagi kencang-kencangnya, itu namanya mani. Itu namanya mani. Nanti madi, bedanya sama madi apaan? Madi itu ketika turun baru keluar. Nah, tahu kan? Lagi kencang keluar, itu namanya mani, cairannya. Walaupun misal tadi, oh saya nggak kental, saya nggak putih, tetap mani. Kenapa? Keluarnya ketika syahwat atau barengan dengan syahwat. Kalau barengannya setelah futur syahwat, udah lemes dari syahwat, baru keluar cairan, lumer sedikit, kayak gitu. Nah, itu namanya madi. Namanya madi. Kalau mani ketika barengan sama syahwat, lagi kencang-kencangnya keluar, itu namanya madi. Ketika basah, aromanya seperti adonan gandum. Ketika kering, aromanya seperti putih telur. Oh, pengen tahu bedanya mani? Mani itu sama yang lain. Kalau mani keluarnya ketika barengan sama syahwat, lagi syahwat-syahwat, keluarnya muncrat, air cairan putih kental. Ya, kalau kering baunya seperti putih telur, kalau basah baunya seperti aromanya seperti adonan gandum. Kalau madi ma'un abyadun, madi ma'un ragigun, cairan enggak kental, lazijun, lengket cuman. Kata ulama nih, yakhruju inda thawrani syahwah, keluar ketika lemesnya syahwat. Nah, keluar. Itu namanya madi. Atau keluar lagi nggak ada syahwat, itu madi. Itu namanya madi. Ada lagi namanya wadi atau wadi. Sorry, nggak, wawunya nggak panjang. Wadi. Ma'un abyadun sakhinun, cairan putih kental, kadarun tapi berkeruh, nggak putih kayak mani, agak keruh kecoklat, hampir kecok. Ya pokoknya ada warnanya nggak putih. Ya. Yakhruju aqiba baul, keluarnya kebanyakan setelah kencing. Setelah air kencing dia tuh agak kental. Nah itu wadi namanya. Lengket. Atau dikatakan ba'da hamli syai'in tsaqil. Kenapa ini keluar? Biasanya kan pertama barengan sama kencing, setelah kencing kecapean, atau yang kedua karena dia sering ngangkat berat. Karena kalau sering angkat berat atau perjalanan panjang di bis, duduk lama, di mobil lama, itu pas buang air kecil keluar tuh, habis kencing, air kencing keluar. Nah itu wadi namanya. Dikatakan oleh para ulama, oleh syariat, 2 macam
Mandi dan wadi nggak wajib mandi, hanya wajib wudu. Tapi dua-duanya najis. Kalau mani wajib mandi kalau keluar, wajib mandi. Dan tidak tapi bedanya kalau mani enggak najis. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam. Insyaallah apa kita tahu, apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita semua. Ya, amin amin ya rabbal alamin.